Dan kalau kita melihat, kita tidak bicara misalnya Palestinanya, Israelnya, kita melihat dampak perang kemarin ya, yang misalnya cuma 12 hari itu, ini juga kan bisa menimbulkan banyak dampak, tidak cuma di politik, kemanusiaan, ekonomi, tapi juga memecah belah identitas secara global. Kemudian yang muncul adalah proksi identitas tersebut. Nah, ini yang merugikan, karena kemudian kalau kita Indonesia negara majemuk dengan multikulturalisme, terus tiba-tiba dipecah hanya untuk seperti itu, rasanya kok rugi juga. Selamat datang di Vanita Naraya Podcast bersama saya Kania Cita. Hari ini sudah kedatangan Mbak Nurul Arifin, ini anggota DPR RI, fraksi Golkar Komisi 1 ya. Iya, kan ya. Dapil mana sih Mbak? Saya dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Oke, provinsinya tuh sebenarnya dulu aku tuh kan di Depok ya, jadi di Jawa Barat, tapi nggak bisa milih Mbak Nurul soalnya beda tuh ininya. Daerahnya masuknya dapilnya Jabar 1. Iya, Mbak Nurul ini udah periode kedua ya di Komisi 1 ya? Masih di Komisi kalau 1? di Komisi 1 iya kedua. Iya ya benar ya, jadi udah menuju 10 tahun ya, maksudnya udah lewat satu periode di Komisi 1, dan itu kan isunya adalah pertahanan ya, luar negeri, intelijen ya. Betul, pertahanan luar negeri, intelijen, telekomunikasi, kemudian ada BSSN, Bakamla, yang terkait dengan pertahanan semua sih. Security ya. Security. Iya, menurut jadi kan sekarang ini kan kalau yang aku lihat di publik ya, kita tuh punya keresahan terkait kondisi geopolitik yang naik lah gitu tensinya ya kelihatannya, dan apalagi terakhir itu yang terbaru kan adalah konteksnya ketika Iran melakukan penyerangan ya gitu terhadap Israel, tapi kan tentunya masyarakat Indonesia yang berdiri bersama Palestina ya gitu ya dari awal pasti kan melihat ya serangan itu adalah serangan yang harus dilakukan atas nama kemanusiaan kayak gitu ya. Tapi kan semua juga ada concern konsekuensi dari serangan itu akan kemana, dan karena ini adalah bidang yang dibawahi oleh komisi tempat Mbak Nurul juga bekerja ya gitu di DPR. Mungkin kita pengen dengar bagaimana Indonesia sekarang tuh, apakah sudah ada pembicaraan kayak sebenarnya sikap kita akan ke depannya gimana, atau menyikapi situasi geopolitik yang sekarang tuh kayak gimana gitu Mbak? Baik kan ya, jadi kalau kita melihat sistem politik Indonesia, kan sistem politik luar negerinya bebas aktif, non-blok begitu ya. Jadi kita tidak berposisi pada salah satu blok, barat atau timur. Dan akhirnya kita juga tidak punya teman buat berkoalisi kan gitu, dengan sikap Indonesia yang bebas aktif tersebut. Di satu sisi banyak menguntungkan, tapi mungkin untuk di bidang kerjasama ekonomi mungkin ya. Tapi so far Indonesia masih terus bisa memainkan perannya di politik global itu dengan bebas aktifnya. Nah kalau untuk perang sekarang kita juga bebas aktif kan, tidak berkubu ke misalnya ke salah satu negara. Tapi bahwa dari dulu masa kepresidenan sebelum yang sekarang, baik Pak Jokowi, baik Pak SBY dan sebelumnya, posisi Indonesia itu mendorong untuk kemerdekaan Palestina, itu pertama ya. Kemudian menghapuskan penjajahan di muka bumi, kan itu bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Semangat itu dibawa terus begitu. Dan kalau kita melihat, kita tidak bicara misalnya Palestinanya, Israelnya, kita melihat dampak perang kemarin ya, yang misalnya cuma 12 hari itu, ini juga kan bisa menimbulkan banyak dampak, tidak cuma di politik, kemanusiaan, ekonomi, tapi juga memecah belah identitas secara global. Karena kan kemudian yang muncul adalah proksi identitas tersebut ya. Jadi, nah ini yang merugikan, karena kemudian kalau kita Indonesia negara majemuk dengan multikulturalisme, terus tiba-tiba dipecah hanya untuk seperti itu, rasanya kok rugi juga kalau kita mengikuti, bukan skenario ya, tapi jadi ada sikap untuk memihak begitu dan terpecah begitu. Dan saya kira juga di Indonesianya juga bisa saja tidak bulat tapi terpecah juga dalam dukungan tersebut gitu. Nah ini kan bukan hal yang bagus ya, karena kemudian kita sebagai anak bangsa dipecah belah oleh dunia global, kan katakan seperti itu. Ini kan bukan
perangnya kita, tapi kenapa kita harus ada dampaknya yang bisa memecah belah negara kita. Nah, kayak kemarin kita lihat, kalau saya lihat di media ada beberapa negara yang melakukan demo di depan kedutaan besar Amerika misalnya. Ya alhamdulillah Indonesia bisa diredam ya, bisa mungkin lebih bermain secara objektif. Kita nggak usah terlalu masuk ke sana begitu. Dan akhirnya perang yang 12 hari itu bisa selesai. Mungkin juga ya para elit stakeholdernya itu melihat bahwa ini efeknya bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi kan secara ekonomi sangat merugikan gitu. Dan juga terhadap ke identitasnya itu. Kalau tidak dijaga bisa kemana-mana gitu. Nah terus siapa lagi yang paling dirugikan? Ya kalau kita lihat akar masalahnya dari perang tersebut kan Gaza ya. Jadi bombardir di sana, kemudian pembunuhan secara massal gitu ya, yang dilakukan. Dan akhirnya kalau kita lihat di TV-TV itu, di media, ya korbannya anak-anak dan perempuan gitu. Sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini seperti apa? Ya kita di samping melakukan politik bebas aktif, kemudian keberpihakan kita kepada Palestina, kita juga mengirimkan bantuan-bantuan juga kan ya. Jadi mengirimkan bantuan-bantuan lewat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga independen begitu. Kita ada kerjasama dengan lembaga yang non-profit ya, yang ada di sini juga yang untuk menyalurkan bantuan ke sana. Terus kalau dari Komisi 1, sebetulnya kami ini kan mitranya pemerintah. Jelas kita pengen juga statement yang resmi dari pemerintah. Yang sekarang ini kita dengar dari Bapak Presiden ya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa yang beredar viral, kita tidak inginlah negara ini masuk dalam nantinya percaturan perang dunia ketiga gitu ya. Dan berharap supaya perang yang kemarin itu selesai gitu. Kita masih nunggu sih sikapnya seperti apa, tapi kita udah tahu deh pegangannya bahwa politik Indonesia itu bebas aktif gitu aja. Kita sudah tahu juga bahwa secara semangat kebangsaan itu kita kemana begitu. Tapi yang penting kalau buat saya pribadi, jangan sampai semangat ini memecah belah di dalam negeri begitu. Iya, tapi Mbak, kayaknya bagian itu untuk isu Gaza kan kayak rada nggak terhindarkan ya ketika kondisinya kan kita tahu ya udah separah itu gitu kan di sana dengan puluhan ribu korban yang setidaknya kita tahu dan kelihatan, dan itu banyak sekali footage-nya gitu kan beredar di media juga segala macam. Jadi memang bisa dipahami juga ketika ada yang justru menyuarakan membela yang sedang menyerang gitu kan, yang sedang melakukan kejahatan tersebut, agresi, ya jadinya makanya jadi terjadi konflik akhirnya di dalam sini ya, jadi akhirnya terjadi konflik horizontal. Tapi betul bahwa yang perlu diantisipasi juga adalah melebar ke proksi identitas itu ya. Iya, Mbak. Iya, itu ketakutan kita sih, karena kan itu bisa dijadikan pemicu. Betul. Kalau sekarang kan kita melihat yang dulu mungkin banyak kelompok-kelompok radikal mungkin ya begitu ya, ekstrim, sekarang lagi tiarap mungkin. Nah sel-sel ini bisa bangun ketika ada pemicunya. Nah pemicunya bisa saja bahwa perang Israel dengan Iran ini, di mana akar masalahnya adalah tentang Gaza gitu ya. Ini bisa membangkitkan sel-sel yang sedang mati tadi begitu. Nah ini yang kita khawatirkan gitu. Kalau dikatakan ini tidak ada, ya memang tidak kelihatan namanya lagi. Mungkin belum ya. Iya. Lagi pasif. Iya, dan pasif karena model pemerintahan leadership-nya dulu Pak Jokowi seperti apa, kemudian sekarang Pak Prabowo seperti apa, kan ruangnya tidak dibuka gitu. Kalau memang ruangnya dibuka, mungkin kemarin demo ke US Embassy kali udah gede-gedean begitu, tapi kan nggak ada gitu ya. Jadi saya sih bersyukur juga, artinya begini, sebetulnya ya sebagai orang Indonesia tuh tidak perlu juga terlalu responsif dengan isu-isu yang akhirnya justru itu diinginkan begitu oleh dunia luar ya. Jadi akhirnya Indonesia kepancing. Nah itu yang Indonesia kepancing jadinya seperti itu, dan akhirnya terjadi konflik horizontal di dalam negeri. Itu yang kita khawatirkan. Makanya saya sih inginnya menghimbau supaya kita ini pinter-pinter gitu ya. Pinter-pinternya mungkin orang-orang seperti kita yang aware terhadap keberlangsungan kehidupan ya, dan segala macam itu kita terus menyuarakan
bahwa jangan sampai perang, jangan sampai konflik, jangan sampai pecah begitu. Karena justru negara kita ini kan negara besar yang sebetulnya justru disegani karena besarnya itu, bukan jadi nanti kecil karena kita terlalu egois begitu ya, dengan semangat kamu bukan saya bukan kamu begitu, saya pro ini, nah akhirnya kita semua jadi korban gitu loh. Ya ujungnya nggak ada winnersnya sebenarnya, nggak ada siapa yang menang dari konflik horizontal di sini gitu ya. Iya. Kita juga nggak bisa memenangkan pertempuran di sana juga dengan cara itu gitu kan, Mbak. Betul. Kalau kita mau menolong ya, maksudnya kalau kita bicara kita mau menolong kemerdekaan Palestina, keselamatan warga Gaza itu juga nggak bisa dicapai dengan kita malah berkonflik sendiri di sini. Betul. Jadi ya secara statement politik dan negara ini berdiri untuk kemerdekaan Palestina, iya begitu. Tapi apakah kita perlu berjuang ke sana berdarah-darah? Ya tidak begitu. Tapi kita berjuang dengan mendorong semangat itu untuk disuarakan ke dunia global. Ya statement-statement seperti yang dulu dilakukan oleh Ibu Retno misalnya di apa namanya di PBB, di forum PBB, forum-forum yang lain begitu, itu kan sangat keras ya. Nah, kemudian yang sekarang juga Pak Prabowo juga mengatakan hal yang sama waktu beliau ada di Turki. Kita bisa mendengar bahwa dengan sangat tegas dikatakan bahwa kita berdiri untuk Palestina gitu. Jadi ya itu. Secara semangat moral kita mendukung, tapi untuk kemudian itu jadikan alat untuk memecah belah di dalam negeri ya jangan sampai gitu. Dari dalam mungkin ya Komisi 1 atau dengan dalam kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri misalnya itu apakah sudah ada mapping ya Mbak dalam setahun ke depan misalnya ini akan ada konsekuensi kemana nggak ya yang mungkin berdampak ke masyarakat kita gitu ya dari situasi yang ada sekarang? Kalau sekarang sih kami kan belum ada rapat yang karena perangnya baru juga selesai tanggal 25, kemudian baru akan rapat beberapa waktu ke depannya. Kami belum tahu pemerintah akan melakukan strategi politiknya seperti apa begitu ya. Kemudian menghandle dampaknya seperti apa atau kemungkinan nantinya seperti apa. Jadi preventionnya seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia gitu. Saya belum tahu yang teknis dari pemerintah. Tapi kurang lebih ya dengan ideologi kebangsaan kita, kemudian dengan diplomasi politik yang dilakukan oleh semua elemen ya, baik ya di legislatif dan eksekutif, saya kira juga ini berjalan terus gitu. Intinya kita jangan sampai perang lah. Negara-negara besar juga ya kalau kemarin Rusia mau dengan egonya bisa saja dia membantu Iran, tapi itu tidak terjadi karena perhitungan politiknya pasti sangat rigid begitu ya. Ya, Cina saja tidak sama sekali tidak melakukan statement, tidak memberikan statement apa-apa begitu. Berarti kan mereka wait and see karena berhitung secara politik, secara dan keselamatan masyarakat mereka, ya, secara kemanusiaan, secara ekonomi, semuanya rugi begitu. Jadi buat apa? Kalau misalnya bisa diredam atau cuma di apa namanya lokalisir cuma hanya di situ, ya sudah. Jangan eskalasi gitu. Jangan ada eskalasi dan jangan menyebar. Jangan sampai juga ada polarisasi seperti di Indonesia ya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan hal itu untuk kepentingan politik kelompok, kemudian akhirnya kita rugi semua. Iya. Menanggapi situasi di Gaza sekarang yang maksudnya kalau kita lihat dari media setidaknya informasi yang publik bisa tahu ya, itu kan kayak udah hopeless banget gitu ya. Pemerintah tuh maksudnya dari sikap Indonesia sendiri nggak ada ini ya, maksudnya belum ada apakah ada langkah yang baru yang akan mau diambil karena kita kan stance-nya mensupport kemerdekaan Palestina gitu kan. Memang susah Mbak untuk memberikan bantuan ya dari negara-negara lain juga kita lihat susah ya. Jadi saya tidak tahu lewat jalur mana mereka tetap survive begitu karena yang kemarin yang aktivis perempuan yang anak perempuan yang remaja itu pun ditangkap gitu ya. Thunberg ya. Jadi saya tidak tahu jalur untuk sampai ke Gaza dan memberikan bantuan itu lewat mana. Kalau Cina kan kemarin memang dia ya dengan beraninya menerbangkan itu langsung begitu ya. Tapi kan banyak juga ditembakin juga si bantuannya yang turun itu. Jadi ya saya tidak tahu, tapi kita berharap terus menyuarakan supaya Israelnya juga tidak terus
memborbardir Gaza sehingga punah gitu. Mungkin itu yang mereka inginkan. Gitu. Iya, iya kalau yang kita lihat di media kayaknya udah ke arah sana ya actionsnya Israel, dan memang posisinya kalau kita lebih ke arah ya kita hanya bisa memaksimalkan menjaga dulu warga dalam negeri kita, nggak jadi pecah. Betul. Karena itu nggak jadi ikutan berkonflik. Jangan gitu sampai ya. kemakan isu deh gitu ya, karena kan kalau kita nggak pandai-pandai juga kan kita cepat panas ke hati dan kepala gitu ya. Kalau sampai loh kok dia begini, kok dia begitu gitu. Terus jangan lupa juga bahwa isu-isu itu dibuat untuk menggiring opini, dan mungkin isu-isu itu juga berdasarkan pesanan, dan mungkin juga tidak organik dari seseorang, tapi bot-bot yang main gitu kan bisa kayak gitu. Kalau untuk agendanya memecah belah bangsa. Nah kita juga terus bertanya siapa yang diuntungkan. Yang diuntungkan. Kemudian siapa yang membuat skenario-nya gitu. Kalau kita tahu bahwa pemerintah sendiri tidak menginginkan itu dan kita semua pun tidak menginginkan itu, and then who gitu, by whom? Ini nggak mungkin datang sendiri gitu ya tiba-tiba. Iya nggak mungkin. Ada Yang penting sesedikit apapun perang yang ada di dunia internasional atau di luar sana, jangan sampai kita kemudian kebawa gitu ya, kebawa terus jadi korban karena ikut-ikutan. Kita nggak dapat apa-apa di dunia global juga. Ya. Kalau kita diserang juga pasti kalah karena kita tahu lah alutsista kita kekuatannya seperti apa, pertahanannya. Gitu. Kita punya semangat ya. Akhirnya kalau jadi korban buat apa? Gitu. Ya mungkin target untuk memecah belah bangsa ini tercapai. Mau kayak begitu. Kan nggak pengen kita jadi Uni Soviet, Yugoslavia kedua misalnya. Jadi negara kecil-kecil. Ya itu sih yang kayaknya kita harus suarakan terus, termasuk di podcast sekarang ini saya kira ya Mbak Kania dan saya ya. Jadi kita aktor-aktor yang menyuarakan terus pentingnya untuk menjaga solidaritas dan persatuan Indonesia begitu, dan harus menghindari dari intervensi perang, polarisasi kemudian proksi identitas tadi gitu. Supaya kita tetap menjadi bangsa yang kuat. Itu aja sih kalau saya. Kalau dari Komisi 1 dan Pertahanan, kalau secara teknis saya belum tahu ya. Tapi secara diplomasi kira-kira kurang lebih seperti itu sih. Itu ya, Mbak. Dari Mbak Nurul sendiri ada ini nggak Mbak? Maksudnya sebagai anggota legislatif gitu kan, yang punya akses untuk misalnya membuat legislatif produk gitu, atau mungkin menyuarakan legislatif issues di dalam DPR. Mbak Nurul tuh ada ini nggak sih Mbak, kayak aspirasi kayak harusnya kita punya platform aturan yang seperti apa misalnya kalau untuk mencegah konflik horizontalnya gitu misalnya? Atau apa yang sudah ada yang mungkin sih udah bagus ya? Kalau untuk mencegah itu konflik horizontal dan sebagainya, kita dibungkus dalam ini sih pemahaman terhadap ideologi kita. Ideologi yang menyatukan gitu. Ideologinya Pancasila yang menyatukan. Akhirnya kembali ke situ. Tapi kedengarannya old school gitu ya. Cuma kalau kita rasakan ya dan kita internalisasikan gitu. Kita tuh menjadi kuat karena kita memiliki ideologi itu. Jadi banyak bangsa di Timur Tengah misalnya, saya pernah diundang ke ke House Democratic Parlemen ya di Washington. Beberapa negara pada saat itu kami ditanya untuk sharing tentang demokrasi yang terjadi di negara masing-masing. Terus ketika kami bercerita tentang bahwa kita punya the way of life-nya orang Indonesia, yaitu ideologi Pancasila, mereka ingin belajar dengan 5 pillars-nya gitu. Dan kemudian semacam Libanon, mereka tidak heterogen seperti Indonesia, homogen, tapi perang saudara bisa terjadi gitu. Nah mereka ingin belajar. Jadi banyak sekali negara yang sebetulnya tidak memiliki ideologi yang menyatukan. Nah kita punya itu gitu. Jadi saya kira ini harus terus disuarakan juga, sama dengan bahwa ini adalah fondasinya bangsa Indonesia supaya tetap berdiri gitu loh. Kalau secara kebijakan kira-kira bentuknya apakah mungkin ke depannya kita perlu lebih banyak kebijakan yang sifatnya kayak sosialisasi ini ke pendidikan misalnya, ataukah justru lewat media gitu? Kebayangnya seperti apa ya Mbak? Kalau dari
semasa sekolah juga kita kan mendapatkan pendidikan bahwa politik Indonesia itu adalah bebas aktif, non-blok gitu. Ini ya sikap dasar kita. Jadi untuk segala hal kita ke situ gitu ya. Dan kalau pelajaran lainnya saya kira ya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila itu gitu. Jadi dua hal itu sudah jadi modal yang saya kira cukup ya, ideologi dan kemudian sistem kenegaraan dengan menganut sistem bebas aktif. Saya kira ini ya membuat Indonesia aman lah gitu ya. Iya, kalau secara platform ideologi atau nilai-nilai yang ibaratnya tertulis ya gitu secara formal dan memang disampaikan juga berkali-kali dari pemerintah. Mungkin memang seperti itu, Mbak. Tapi kan kita tahu ada research tentang generasi yang baru nih, maksudnya generasi yang lebih muda. Ini kan katanya nih generasi yang lebih ideologis dari generasi sebelumnya, generasi yang lebih punya stance gitu kan. Dan akhirnya kan itu tertuang juga dalam aksi yang tadi Mbak Nurul bilang di berbagai negara. Bisa ada aksi sebesar itu untuk kemerdekaan Palestina gitu kan. Dan itu kan kebanyakan protesternya tuh anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z dan bahkan generasi yang lebih muda lagi. Jadi kayaknya ekspektasi bahwa kita akan tetap bebas aktif seperti yang selama ini ada, mungkin bisa jadi nggak terlalu align dengan gaya ideologinya si generasi muda ini nih, Mbak. Ada concern nggak? Karena generasi Z dan bawah ini kan itu cenderung pengen keras ya, maksudnya pengen kayak maksudnya pengen punya stance gitu kan, kayak gitu, dan selalu sekeras itu gitu, Mbak. Ya kan, maksudnya itu kan kita bisa lihat ya dari contoh-contoh aksi protes yang terjadi gitu. Tapi kan tidak bisa menggerakkan sebuah perang dengan satu ajakan misalnya di dunia yang bergerak dari katakanlah dari netizen begitu ya, atau aksi protester di lapangan. Iya kan, kita ngelihat bahwa diaman bisa terjadi karena seruan untuk turun ke jalan dimulai dari Facebook misalnya. Ya kalau kita mau menggerakkan massa lewat dunia digital begitu, apakah bisa? Terus mau perangnya dengan siapa? Gitu. Kalau untuk aksi mendukung bisa. Pengen kita mempunyai sikap yang keras-kerasnya seperti apa? Kan akhirnya bukan ditentukan oleh kita sebagai anak muda lah ya. Anda sebagai anak muda atau kalian sebagai anak muda. Tapi kan sikap negara dalam hal ini. Betul. Kecuali perangnya dengan mau perang sendiri nih, konflik horizontal, kan kita nggak mau begitu. Iya, aku pengen teman-teman, terutama kalau nanti ada anak muda yang nonton ya, aku pengen mereka dengar dari, maksudnya Mbak Nurul kan soalnya ada di dalam bidang itu ya, maksudnya di bidang pertahanan gitu kan. Mereka tuh mungkin butuh dengar juga kayak sebenarnya apa sih yang bisa meredius perang ya kan, maksudnya karena kan misalnya melakukan gerakan protes pengennya sebesar-besarnya nih, misalnya kayak kalau 2 juta mahasiswa sekarang stop kuliah kan gitu ya. Kalau di Amerika kan gerakannya gitu ya. Kita stop kuliah, kita berkemah aja di depan sampai Palestina merdeka gitu kan. Atau kita boykot semua brand yang uangnya ada aliran ke Israel gitu. Dan itu berhasil kan sebetulnya? Berhasil ya? Ya, menurut saya kan yang boykot. Yang boykot tentang produk. Maksudnya apakah berhasil mereduksi? Karena kan kenyataannya sekarang Gaza tetap luluh lantak dan tetap bertambah korbannya, Mbak. Dari semua gerakan ini ya. Apakah itu efektif? Kan tidak gitu ya. Itu maksudku. Iya, makanya itu yang aku pertanyakan dengan pengalaman Mbak Nurul di bidang pertahanan ya, Mbak. Iya. Ada nggak sih kita bisa lihat dari past history itu sebenarnya perang itu bisa direduce dengan apa? Apakah masuk akal dengan kita stop bekerja dan beraktivitas dan melakukan demo gitu? Atau kabur ke negara lain gitu ya? Atau apalah waktu itu kan? Ini ada nggak sih dari cara-cara ini sebetulnya yang efektif gitu? Karena so far aku ngelihat belum gitu. Aku ngelihat nggak berhasil menekan Israel sedikit pun gitu dari semua actions yang sudah dilakukan. Pertanyaan itu khusus untuk Indonesia? Kan itu juga terjadi di negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Palestina. Saya kira kita mendukung, tapi respon di dunia internasional itu pasif. Karena yang memiliki hak veto 5 negara besar, di mana semuanya, kalau Amerika jelas dia pro ke Israel. Rusia kemana? Cina kemana? Prancis kemana? Kan 5 negara aja kan yang punya gitu. Jadi
kalau 5 negara itu standingnya jelas begitu, bisa aja perang untuk memenangkan Palestina. Tapi dengan perang memenangkan Palestina, gimana ya, pusing juga nih. Itu kayak tenang. Iya, soalnya di situ ada Amerika yang Kompleks mendukung. ya. Iya, kompleks kan, nggak mudah. Ini kita jadi kayak ngomong di warung kopi ya. Ya, saya pikir supaya ini tidak berketerusan ataupun menekan Israel ya, menekan Israel. Ya, anak-anak muda bisa menggunakan jalurnya dengan jalur Jadi protes, seruan lewat media digital seperti itu. Kita tahu bahwa dengan menggunakan platform juga banyak seruan-seruan yang berhasil dilakukan ya, boykot dan sebagainya, boykot terhadap produk tertentu berhasil gitu ya, karena ada Gerakan. nggak ada Seruan. aliansinya dengan ada aliansi dengan Israel atau begitu, Amerika, atau dengan Amerika. Tapi kan kalau dipikir-pikir ternyata yang menjadi korban orang kita juga yang bekerja di situ, gitu ya, keluarganya juga gitu. Nah, seringkali juga ini juga di luar ekspektasi kita begitu. Kita mau ngajar ke sana, ternyata kok enggak, malah yang jadi korbannya nih orang-orang kita juga gitu. Iya, makanya aku tanya, benar kan? Apa untuk yang bisa berpengaruh ke sana tuh nggak bisa dari jalur itu gitu ya, Mbak? Karena selama ini kayaknya nggak bisa ya, atau makanya apa aku yang nggak melihat ya nggak tahu, makanya kalau karena kan Mbak Nurul yang maksudnya emang ada di dalam gitu ya sebagai bagian dari legislatif di komisi ini, ya aku sebagai warga penasaran juga gitu, apa emang itu bisa ngaruh ya ke Israelnya gitu loh. Kalau aku lihat sekarang soalnya kok kayak nggak mundur sama sekali ya, nggak ada reduksi sama sekali dari agresinya gitu. Itu mencuri atensinya iya, jadi membuat mereka berpikir iya, tapi tidak mengerem keinginan mereka untuk terus melakukan agresi dan itu. okupasi ya. Jadi nggak gitu Mbak, nggak berkurang sama sekali itu soal yang aku lihat ya. Iya, kayaknya sih ya mereka tetap jalan dengan agendanya gitu ya. Padahal aksi protes tuh ratusan ribu loh Mbak, di berbagai negara. Di berbagai negara ya, kan. Dan itu generasi yang aku bilang, generasi Z terutama dan even bawah. negara-negara barat yang tadinya kita tidak tahu sikapnya, bahkan sekarang kan sudah lebih jelas memperlihatkan keberpihakannya. Warganya tapi. Warganya. Iya, justru pemerintahnya kan, tidak. Iya. Kayak Amerika kan London, Prancis kan di mana-mana. Ya, begitulah. Tapi kenyataannya memang otoritasnya nggak bergoyang sedikit pun gitu. Iya, kita menunggu sampai nggak tahu endingnya seperti apa, karena kita juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Mungkin dengan Trumpnya, mungkin dengan pemimpin Israelnya. Kita udah ngomong banyak tentang ya situasi geopolitik sekarang, dan tentunya tadi harapan lah ya gitu, harapan aku juga setuju. Kita berharap supaya dalam negeri nggak menjadi malah meledak gitu ya untuk masalah yang sebenarnya juga ya kita nggak bisa membuat masalah itu selesai juga dengan kita ribut gitu ya Mbak. Iya. Dengan pengalaman Mbak Nurul di komisi yang memang membidangi pertahanan dan pastinya bisa punya closer look terhadap perang dan dampak-dampak perang, mungkin Mbak Nurul bisa kasih kayak pesan gitu ya buat teman-teman yang nonton, sebenarnya mindsetnya kita harusnya bagusnya kayak gimana sih dalam menyikapi ya itulah gejolak perang dan keberagaman yang ada nih di dalam Indonesia, yang dimana itu kan sangat bisa menjadi kapital untuk di trigger ya, untuk dipantik gitu, untuk kemudian menghasilkan konflik, dan kita sudah punya track record adanya konflik di berbagai daerah gitu kan. Iya, kalau melihat peperangan yang terjadi di dunia global lah ya, baik Ukraina dengan Rusia gitu ya, kan banyak perang, mungkin kita juga tidak tahu akan ada di mana lagi gitu. Bahkan di Afrika juga masih ada perang juga gitu. Dan selama ini kan juga atensi kita tidak tersedot ke sana. Nah, lebih baik juga sebagai sebuah bangsa gitu, kita memberikan perhatian-perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan negara ini. Kita juga harus memberikan perhatian terhadap kohesivitas keberlangsungan negara ini. Jangan sampai karena kita beda pandangan gitu, yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri gitu. Jadi lebih baik kita melakukan prevention ya, dengan selalu menyebarkan berita-berita tentang pentingnya perdamaian, karena itu berarti kita akan melestarikan kehidupan, dan kita kan semuanya anak muda
yang tua pengen lihat anaknya sukses, yang muda pengen meraih, membangun masa depan yang cerah gitu. Kalau kita terlalu masuk ke area konflik dan terlibat di dalamnya, maka impian-impian itu dan harapan itu bisa hilang karena sentimen politik. Lebih baik kita terus menyuarakan, membunyikan untuk perdamaian, bahwa sikap politik kita, pemerintah kita itu ada di mana, oke. Dan berjuangnya lebih baik kalau berjuangnya di dunia internasional adalah melalui jalur diplomasi. Jadi tidak usah ada konflik horizontal yang memecah belah kita sebagai sebuah bangsa gitu. Karena berbeda pandangan dalam dukungan. Apa yang saya sampaikan tadi kan ini perspektif saya sebagai perempuan ya. Karena kan ini sangat original dan otentik, apa yang kita rasakan, yang kita suarakan itu otentik. Bahwa pikiran untuk perang, untuk ikut konflik, mungkin katakanlah itu sangat male perspektif, sangat maskulin begitu. Dunia ini kan diciptakan dari laki-laki dan perempuan ya, harus ada yang mengimbangi. Kita yang harus terus menyuarakan itu. Tapi saya percaya juga banyak, katakanlah sudah tidak lagi melihat gender begitu ya, bahwa ingin ada yang berkonflik karena eksistensi orang tersebut atau kelompok tersebut bisa kelihatan, bisa eksis kalau ada konflik ya. Mungkin juga yang berkonflik sekarang itu memelihara konfliknya karena eksistensinya, dia dapat panggung di situ, dia dapat ekonomi juga, keuntungan ekonomi di situ, makanya perangnya dipelihara. Kita jangan sampai seperti itu gitu. Dan suara perempuan ini besar loh, 50%, let's say seperti itu, 50%. Kalau 50% punya perspektif yang sama gitu ya, suarakan aja gitu. Karena kan tidak ada bapak pertiwi, yang ada ibu pertiwi. Tidak ada bapak bangsa, yang ada ibu bangsa. Jadi semuanya dimulai dari, kalau ngomongin feminisme ini, semuanya dimulai dari rahim ibu lah gitu. Termasuk ya kita ingin mencegah peperangan dan konflik, itu pastinya suara hati kita. Ya. Gitu ya. Terima kasih Mbak Nurul sudah mampir ke Wanita Raya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa dapat nih insight utamanya adalah pada akhirnya kalau kita eskalasi perang itu nggak ada pemenangnya ya, nggak ada winnersnya, ujungnya everybody lose, dan itu yang harus kita cegah dengan semua yang kita bisa lakuin. Thank you Mbak, sekali lagi bisa like, share, komen, dan subscribe juga channelnya. Sampai ketemu di episode lainnya. Dadah.